Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Farah, Guru ini sudah hadir di kelas ini. Insya Allah kita akan lanjutkan bedah makhraj ya, dua ayat terakhir siang hari ini. Kemudian dilanjutkan lagi. Insya Allah kalau waktunya cukup, kalau misalnya nggak memungkinkan waktunya, mungkin dilanjut besok ya. Semoga Allah mudahkan. Jadi kita buka dulu ya kelas siang hari ini. Kita baca istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca sholawat. Allahumma sholli wa sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sholli ala Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar siang hari ini. Allah mudahkan pemahaman kita, Allah mudahkan lisan kita, dan semoga Allah berkahi ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita kembali luruskan niat belajar karena Allah, supaya Allah menurunkan ridhonya, menurunkan rahmatnya kepada kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, sudah ada, nggak apa-apa ya, masih 2 orang nih. Ya, insya Allah kita di 2 ayat terakhir Al-Fatihah sebelum kita insya Allah akan selesaikan ya Mbak. Semoga bisa selesai hari ini sehingga besok bisa evaluasi gitu. Evaluasinya nggak sulit kok. Masih di seputar Al-Fatihah dan di surat pendek ya untuk makhraj hurufnya. Silakan Mbak Rizka. Mau dilanjutkan? Saya serahkan kepada Mbak Rizka. Ya, terima kasih Mbak Ati. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu, mbak-mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ya melanjutkan identifikasi makhraj dari surah Al-Fatihah. Saya share dulu ya. Suaranya Mbak Rizka hilang. Oh, masih di mute ya? Masih mau share ini, Mbak? Share apa? Screen. Terlihat ya Mbak? Terlihat Mbak. Di Mbak Farah, Mbak Rukmini terlihatkah? Terlihat. Ya, Alhamdulillah. Kita lanjutkan ayat ke-6 ya. Di sini boleh silakan siapa dulu tadi ya? Lupa saya. Buruk Mini dulu. Tadi Buruk Mini. Buruk Mini boleh. Kita langsung ya Bu ya. Sendiri fathah. Sebentar Bu. Aku sebentar. Bentar ya Bu ya. Iya Bu, silahkan. Ini huruf depannya ada apa ini Bu? Alif, fathah. Nah, ini namanya hamzah wasal ya Bu ya. Hamzah wasal, dia dibacanya melihat dari huruf ketiganya. Karena di sini kasroh, jadi dia ikut kasroh. Dibacanya kasroh ya Bu. Jadi ini huruf hamzah. Assalamualaikum. Harokat kasroh. Waalaikumsalam. Intan, silahkan. Nah, hamzah ini dari mana Ibu? Hamzah, Mbak?
Iya, hamzah. Hamzah itu tenggorokan bagian bawah. Tengok. Hamzah. Dia pakai ini ya, pakai za, hamzah. Ya, Hamzah. Hamzah. Ah, Mm-mm. sama dengan huruf H. Benar, tenggorokan bagian bawah. Apakah ada sifatnya apa aja, Bu? Apa antara suara dan hames, aliran nafas, ada tidak? Ada aliran nafasnya. Ada aliran nafasnya untuk hamzah A. Kalau kita ingin tahu dia itu sifatnya mengalir atau tidak, ada itu di ini Bu, disukunkan. Nah, dia kan tidak mengalir ya. Nah, berarti kalau dia tidak mengalir, dia termasuk jahar. Jadi dia tidak ada aliran nafasnya dan dia juga tidak ada aliran suaranya. Gitu. Jadi dia syiddah, dia termasuk tertahan ya, huruf yang tertahan. Jadi dua-duanya tidak ada ya Bu ya. Tidak ada aliran nafas, tidak ada aliran suara. Nah, kemudian di sini ada huruf selanjutnya, ada huruf H. H sama dengan huruf Hamzah, yaitu tenggorokan bagian bawah. Bedanya apa Bu? Ini dua-duanya mahrajnya sama nih. Kalau H ini menghembuskan nafas. Ya, betul. Dia ada Hembusan nafas. Terus kemudian ada ini enggak? Ada aliran suaranya enggak? Coba disukunkan. Dia mengalir suaranya ya. Berarti ada aliran suaranya gitu. Jadi dia ada sifat rokhwa dan juga ada sifat hamesnya, ada aliran suaranya. Kemudian selanjutnya Bu, huruf ketiga ada huruf dal. Dal. Huruf dal menyentuh punggung ujung lidah. Punggung ujung lidah menyentuh gusi bagian atas. Apa ujung lidah Bu? Punggung ujung lidah. Punggung ujung lidah. Kalau yang punggung ujung lidah itu dia itu ya harokatnya ro. Harokatnya ro buatnya tertukar. Kalau yang punggung lidah itu ro. Kalau ini hanya ujung aja, ujung lidah bertemu dengan area itu Bu. Punggung ujung lidah bertemu dengan dua gigi seri atas. Tidak ada punggungnya Ibu, ujung lidah aja. Ujung lidah. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Nah, dia mengalir nggak Bu? Coba disukunkan. Tidak. Tidak, betul. Itu jelas sekali ya, dia tidak mengalir. Terus, ada aliran nafasnya? Tidak. Tidak, betul. Nah, sekarang ada berapa orang ya? Ada banyak ya. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Ini ada Bu Farah. Farah, ya. Bu Farah, huruf selanjutnya, yuk. Huruf so. Huruf nun. Nun, ya, huruf nun. Huruf nun, ujung lidah ketemu dengan tempat tumbuhnya gigi seri atas. Gusi. Dia tidak ada aliran suara. Tidak ada aliran nafas juga. Dia jahar sama rokhwah ya. Aliran suaranya. Oh, dia sedang. Ya, betul. Dia sedang ya. Dia bainiyah atau tawasud. Dia punya dua makhraj, yang mukammal dan mukamil. Kalau dia kan masuk ke rongga hidung. Betul.
Ketika mahrojnya tertutup, dia masuk ke dalam rongga hidung. Rongga Gitu hidung. ya. Nah, kemudian selanjutnya ada apa, Bu? Ini Huruf yang sod. terbaca. Sod. Ya, Yang terbaca ada huruf apa di sini? huruf sod. Nah, dia panjang kan? Ya, ada Ya, aljauf. yang memanjangkan dia ada aljauf, betul ya? Alif aljauf. Ya. Alif aljauf. Selanjutnya ada huruf Huruf sod. sod. Sod dari mana, Ibu? Sod dari ujung lidah ketemu dengan gusi gigi seri bawah. Belakang. Belakang gusi gigi seri bawah ya. Dia ujung lidahnya itu dia ini masuknya ke area akhir. Akhir sisi lidah. Akhir sisi lidah Akhir atau sisi. akhir tepi lidah. Kalau akhir di mana? Akhir tuh ujung. Yang paling ujung sini nih. Di akhir sisi lidah. Di ujung sini. Ya. Dia temennya huruf apa aja, Bu? Huruf sod temannya huruf za Mm-mm. sama sa, shin. Nah, sin. Ya. Ada suara ciri khasnya 3 huruf ini. Apa, Ibu? Apa ya? As, az, as. Apa namanya? Sofir ya? Iya, betul. Ada ininya ya, ada sofirnya, ada desisnya. Betul sekali. Sofir. Kemudian ini Ro. selanjutnya Huruf ro. huruf ro. Ro. Ro dari mana, Ibu? Punggung ujung lidah ketemu dengan langit-langit ujung gigi seri atas. Langit-langit ujung belakang gigi seri. Belakang gigi seri atas. Belakang gigi Oh. seri atau gusi gigi seri. Sebanyak berapa? Sebanyak Bisa 2. Bisa 2 bisa. Kalau ini kan dia tebal ya. Kalau tebal biasanya dia lebih menempel ke langit-langit. Oh. Oke. Terima kasih Bu Farah. Ya. Selanjutnya ada Mbak Intan. Mbak Intan silahkan. Iya, Mbak. Huruf to. To itu mahrojnya di ujung lidah. Bagian ujung lidah ketemu 2 gigi seri bagian atas. To. Agak angkat. Belakang ya? Belakang gigi? Ya, belakang gigi gusi ya, Mbak. Ya, belakang gigi. Di antara gigi dan gusi ya. Kemudian to ini temannya siapa aja, Mbak? To, ro, nah, Temannya 3, yang 1 mahroj. Gimana, Mbak? Kan dia 3 nih teman-temannya nih. Dia kan bertiga ya, yang 1 mahroj nih di situ. Temennya huruf apa aja, Mbak? Oh, ya itu huruf. Bukan ya 6, Mbak ya? 8. Bukan. Ada 3 enggak? Yang 1 mahroj aja yang di sini juga titiknya. Oh, to, To, sa, nah, ta dan za, za, dal. zal. Dal. Nah, kalau to ini gimana, Mbak? Dia ada keluar nafasnya nggak, Mbak? Nafasnya dari nggak? Oh, iya. Coba di ini. Enggak. Enggak ya. Enggak Terus ada ya. kemudian apakah dia mengalir, Mbak? Suaranya mengalir tidak? Oh, iya, ngalir. Tidak, dia suaranya tertahan ya. Kita bisa lihat itu ketika dia ditekan mahrojnya ketika dia sukun. Nggak ada, dia tertahan suaranya di situ. Oh ya. Gitu. Malah dia ada sifat nih, Mbak. Sifatnya apa? Ketika sukun dia memantul. Sifatnya apa? Sifatnya nggak apa, Mbak. Memantul itu kol-kolah ya. Ya, kol-kolah ya, Mbak. Dia ada ada kol-kolahnya. Nah, selanjutnya Mbak Intan, ada huruf apa yang terbaca? Mim. Sebelumnya. Oh, ini alif.
Lam ya. Lam. Lam. Siratal. Nah, lam. Nah, lam ini dari mana? Eh, Lam itu dari dua sisi lidah. Dua sisi lidah. Mm, Ujung lidah di Mm-mm. mana sih? Dua sisi lidah di ujung lidah ya, Mbak. Di langit-langit. Lidah bertemu dengan Gigi seri 8. Ya, 8 gigi yang di depan. gusi gigi gusi 8 gigi yang ada di atas ya. Iya, Nah, giginya apa aja, Mbak? giginya Nah, dari gigi geraham sampai gigi seri ya. iya betul. Gerahamnya geraham yang paling depan ya, yang kecil ya. Gigi geraham, taring, kemudian baru 4 gigi seri. Kemudian kalau di sini dia tebal apa tipis, Mbak? Lamnya Ini tipis. tipis. Oke. Ini kan, Mbak, ada huruf apa? Mim. Mim dari mana? Dua bibir dirapatkan ya harusnya. Dua bibir dirapatkan. Tuh. Mim ada sifat apa lagi, Mbak? Mim Selain dari bibir, dari syafatan, dia dari mana lagi mahrajnya? Tebal. Bisa tebal nggak ya? Dari rongga hidung ya. Rongga hidung ya kalau tebal. Ada rongga hidungnya, dia ada gunanya ya. Kemudian apa? Mengalirnya bagaimana? Mengalir deras apa mengalir tengah-tengah? Tengah-tengah. Tengah-tengah ya. Kemudian 1, 2, 3. Nanggung satu lagi huruf sin. 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 Dari mana, Mbak? Di ini dua gigi seri bagian bawah. Dua gigi seri bagian bawah. Diapakan itu? Ketemu dengan apa? Ujung lidah ketemu dengan dua gigi seri bagian belakang. Iya. Tapi dia lebih tepatnya ke ini ya, akhir tepi lidah. Jadi pas di bagian ininya, akhir tepi lidah. Ya. Kemudian dia ada sifat apa nih? Karena dia di sini sukun kan, mus. Nah, ada sifat apa tuh? Dia mengalir. Mengalir suaranya. Kemudian kalau nafasnya mengalir, ada aliran nafas juga nggak? Mus ada ya sedikit. Ada ya. Jadi dia aliran nafasnya ada, aliran suaranya ada, rohwah lagi. Jadi kita harus sempurnakan dia dulu untuk mengalir, baru kita pindah ke huruf berikutnya. Terima kasih Mbak Intan. Ya, Ada Bu Rasmiati di sini. Silakan Ibu melanjutkan huruf selanjutnya. Huruf ta. Huruf ta. Huruf ta. Ta itu dari mana Ibu? Ta dari ujung lidah. Ta dari ujung lidah, kemudian bertemu dengan Langit-langit. langit-langitnya Gigi seri. di Ta. Di belakang gigi seri. Iya, di belakang gigi seri, di belakang gigi seri bagian atas ya. Kemudian ada aliran nafasnya nggak Bu? Ada, tapi tidak berlebihan. Ya, Ada dia keluar aliran nafasnya. Kemudian aliran suaranya gimana Bu? Dia tertahan ya di situ, dia termasuk huruf syiddah, dia tertahan di situ. Kemudian ada huruf qaf Ibu. Qaf di mana mahrajnya Bu? Qaf, pangkal lidah, di pangkal lidah bertemu dengan langit-langit. Ya, langit-langit yang mana Bu? Berdaging, langit-langit berdaging. Betul, langit-langit yang berdaging. Agak keras. Ada sifat apa Bu? Dia ketika sukun ada sifat apa? Sifat hembusan udara. Hembusan udara. Oh, tidak ada hembusan udara ya? Dia tidak ada. Tidak ada. Kemudian dia termasuk yang tidak ada aliran suara juga, karena kalau ketika kita sukun kan ak nggak ngalir itu suaranya ak.
Tapi ketika Akan kita ketika, ketika kita sukun dia bisa memantul, Bu. Nah, kalau memantul tuh berarti sifatnya apa? kolkolah. Betul ya. Qaf ini sifat qalqalah. Betul. Nah, kemudian ya Ibu, ya di sini Jauh. al-jauf. Karena sebelumnya ada kasroh. Ya, betul. Dari mana Bu al-jauf? Dari tenggorokan dan mulut. Tenggorokan dan mulut. Boleh nggak kalau al-jauf masuk ke hidung? Enggak boleh. Nggak boleh. Jadi huruf Mulut dan al-jauf ini tenggorokan. ya salurannya dari rongga mulut dan juga rongga hidung. Jadi dia tidak boleh ada suara hidungnya ya. Rongga mulut dan tenggorokan, Mak. Jadi tidak boleh ada suara rongga hidung. Nah, sekarang terakhir mim, Ibu. Mim dari mana? Dari kedua bibir, bertemu Ah, kedua bibir. betul. Diapakan Ibu kedua bibirnya? Dipertemukan. Dipertemukan. Ada 2 mahraj, Bu, dia punyanya. Mahraj apa aja, Bu? Mim. Bibir dengan hidung. Betul. Dia termasuk mengalirnya mengalir tengah apa mengalir deras? Mengalir suaranya? Tengah. Tengah, betul ya? Dia pakai ukuran ini ya, tidak terlalu deras alirannya. Betul. Sudah semua ya, insya Allah ya, untuk identifikasinya. Ya, kayaknya udah semua ya, Mbak ya. Sudah semua, Mbak. Oke, kita praktek dulu ya, Bu, yang apa namanya? Oh ya, saya mau nanya lagi nih. Di sini huruf apa saja yang tebal? Ada yang mau jawab, Ibu? Huruf-huruf mana saja di ayat ini yang tebal hurufnya? Ihdinas. Huruf so, Ah, to, Oh, oh ya, so, toko sama enggak ada. siro. Sama ro. ah, Ro. betul ya. Ada so di sini dia tebal, ada ro dia tebal, ada to dia tebal, ada qaf dia tebal. Jadi otomatis pangkal lidah Ibu harus naik ya dan tidak dimajukan bibirnya. Ini hati-hati, ini riskan sekali. Di sini ada huruf tebal semua di 3 huruf. Ada sod, ada ro, ada to. Ini kalau pangkal lidah kita naik, ini enak ini Bu. Tinggal 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 posisi mahrojnya aja di apa namanya? Lidahnya itu diiniin gitu ya, dipindah-pindah. Tapi pangkalnya tetap naik gitu. Kita coba ya Bu ya. Mau di stop share dulu ya. Kita sambil lihat ini soalnya. Bismillah, kita coba ya Bu ya. Ayat ke-6 surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Dia mengalir ya, kita sempurnakan dulu. Di nas. Nah, nas itu dia masuk ke huruf sod. Sod itu dia ada rokhwah. Jadi kita ketika bertemu dengan sukunnya sod itu harus disempurnakan dulu. Nas gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Hitungannya 4, kemudian ada tawassul di mimnya. Segenggaman tangan juga boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Itu ya Bu ya. Kita coba. Hati-hati di sirata. Ya, itu tebal semuanya. Yuk, silahkan di sini saya listnya ada Bu Rasmiati dulu. Silakan Ibu.
Ihdina siratal mustaqim. Kita dari depan dulu ya Bu ya. Ih dari mana Bu? Yang besar ini dari mana? Dari tenggorokan bagian bawah. Tadi Ibu tadi kurang turun. Jadi seperti ihnya H mengalir yang ini. H yang dari tengah ya. Harusnya dia dari bawah. Dinas. Coba Ibu Ih, lagi. ih, ihdina, Oke. Sekarang eh, ihdina, sekarang ke shad ihdinas. ihdina siratal Mm-mm. mustaqim. Ihdinas shadnya dialirkan dulu. Nasirata. Pangkalnya dinaikkan. Coba Ibu. Sirata. Ini tebal semua ya. Sirata. Ini tebal semua nih. Siratal, Oh. ihdina siratal Mus. mustaqim. Mm. Coba ditebalkan lagi di sod, ro, dan to ya Bu ya. Dibulatkan lagi suaranya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Ro-nya oke, to-nya oke, tinggal so. Sri, sri. Si, Belum ya, sri-nya belum. Mustaqim. Yuk kita coba lagi Bu. ihdina siratal mustaqim. Dina, jangan sampai ada jeda di Dina. Jadi sebelum si haknya ini selesai merokhawah, kita sudah Ihdina, sambut huruf dalnya. Dina, ihdina, ya. Dina, didorong aja Bu, suara haknya. Dina, didorong suaranya supaya dia mengalirnya lebih panjang. Dina. ihdina, ihdina, Ibu masih nanggung tuh ihnya. Dina, kurang didorong ih, aja itu ininya, aliran aliran apa? Aliran nafas dan suaranya. Dina pakai power. Dinas. ihdina, Ih, jangan sampai ke atas, tetap di bawah. Dina. ihdina, Nah, ya. Seperti itu. Kita coba lagi, Ibu. ihdina siratal mustaqim. Mustaqim. Ya, insyaallah. Dina. Hati-hati di rokawahnya ha, kemudian jangan terputus. Belajar untuk ini Bu, huruf shadnya ketika kasroh ya. Memang tebal ketika kasroh itu juga PR, juga PR gitu. Tapi insya Allah kalau sudah ketemu ini enak. Gitu. Itu ya Bu ya. Terima kasih Bu Ya, Rasmiati. sama-sama Mbak Rizka. Selanjutnya ada Buruk Mini di sini. Buruk Mini semoga bisa berkonsentrasi ya walaupun lagi sakit gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, ih, Sudah dari ihdinas siratal mustaqim. ihnya coba ihnya jangan disempitkan ya biar dia bisa keluar dengan sempurna itu aliran suaranya. Jangan disempitkan itu. Dina. Ihdina, Coba dorong lagi. Dorong lagi alirannya. Dina. ihdina, Coba ihdinas siratal mustaqim. kurang kerasa di tasydid yang shad. Ihdinas ihdinas sirata.
siratal mustaqim. Tapi tidak pakai mulut. Ayo, pakainya pangkal. Ihdinas sirata. Ihdinas Ihdinas sad. Kita belajar sad ya. Ihdinas sad. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Sirata itu udah dapet tuh. Siratal mustaqim. Coba sekali lagi Ibu boleh? Ihdinas siratal mustaqim. Itu kayak sin Ibu. Ihdinas sin. Kurang tebal. Si. Belum. Belum tebal. Bagaimana kalau kita belum bisa apa ya? Belum bisa menyebutkan shad dengan fasih begitu ya, dengan tebalnya gitu. Ada riwayat jadi ternyata orang-orang Mekah terdahulu itu ihdinas itu pakai shin Ibu, pakai sin ihdinasi. Cuman akhirnya dia berubah jadi shad karena yang lain teman-temannya ini tebal. Ihdinas sirata itu memudahkan jadi tebal semua. Makanya di sini kenapa jadi shad gitu. Tapi kalau guru saya bilang ketika kita membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat misalkan gitu ya. Terus kemudian kita belum fasih membaca shad ini, kita boleh membaca dengan sin tapi yang sempurna. Ihdinas gitu. Karena sebetulnya kata asalnya itu dari sin gitu. Kemudian yang berubah menjadi shad. Tapi karena kita belajar untuk kita mengikuti imam ini ya. Imam harf. Jadi pakainya dengan shad. Jadi kita belajarnya dengan shad. Kita sempurnakan shadnya gitu. Gitu Ibu. Ihdinas shiratal. Coba lagi Mbak, baru ini silakan lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Insya Allah yang lainnya udah. Coba musnya. Mustaqim. Coba lagi. Mustaqim. Ditarik. Mustaqim. Sinnya dari mana Bu? Sin ini. Dari ini ya. Ini tadi. Ujung sisi lidahnya bertemu sama belakang gigi seri bagian bawah. Mustaqim. Jadi ininya jadi bukan pakai bibir ya. Mustaqim gitu ya. Tapi dia pakai mahraj. Itu aja Bu ya. Jadi untuk sementara ihnya masih kurang mengalir. Kemudian didorong lagi itu suaranya, tinggal didorong aja itu. Kemudian belajar untuk mengucapkan kalau kayaknya Ibu udah dapat, tinggal ketika kasroh nih. Ketika kasroh pangkal lidahnya untuk tetap dia naik gitu. Tuh. Kemudian ini sinnya ya. Sinnya ditahan untuk menggunakan bibir. Jadi bisa ditarik sedikit. Mustaqim gitu, untuk mendapatkan dari mahrajnya. Gitu ya Bu Rukmini ya. Terima kasih Bu Ati. Semoga lekas sehat. Ada Mbak Farah di sini, silakan Mbak Farah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kok kedengarannya saya kayak
Hak Ih. tengah semua ini gara-gara sinyal apa gimana ini ya? Karena sama kayaknya ya, sama-sama di bawah tenggorokan. Samaan. Tapi dia lebih dibulatkan lagi. Ih. Dinas. Ih. Ih. Kurang mengalir tuh Mbak. Didorong. Kita keluarin itu suaranya. Kita alirkan dia, kita dorong dia keluar. Ih. Dia rokoah, dia mengalirnya sempurna. Jadi kita harus keluarkan dia. Dina. Dina. Nah, itu dong. Dina. Dina. Dina siratal mustaqim. Nasri. Nasnya tidak pakai mulut. Nasiratal mustaqim. Tahan ininya. Nasri. Masih pakai bibir. Nasi. Apa-apa, lanjut dulu, Bu. Nasirata, lanjut dulu. Siratal mustaqim. Mustaqim. Tebalkan lagi qafnya. Qim. Coba dari depan yuk. Ihdinas. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata. Belum ya? Sirata. Belum. Terus ininya bibirnya di Sirata. Belum. Siratal mustaqim. Musnya alhamdulillah udah rikhwah, udah mengalir dia. Udah rikhwah. Taqim. Sirata ya. Mustaqim ya. Qafnya juga udah dapatkan. Ihdinas siratal mustaqim. Bariska masih di. Bariska freeze dia. Oh, freeze ya sinyal ya. Kita tunggu Bariska kembali ya. Memang untuk huruf-huruf tebal ya itu PR banget sih. Banyak yang masih seperti itu, nggak apa-apa. Kita akan berproses, Mbak Rizka. Masih belum kembali Mbak Rizkanya. Ya, apalagi dia gabung bertiga lagi. Sot, ro, Iya, sama to. betul, tebal-tebal ya. Benar, sot. Sebenarnya lebih enak, cuma kadang itu di huruf nunnya kadang terikut tebal, Nah itu yang nggak boleh. Jadi nunnya harus tetap tipis. Terus yang itu itu dialirkan ya. Dina. Dinas Dina. Coba Bu. Dina. Oh iya. Saya khawatirnya karena sinyal nih, karena suaranya agak-agak putus-putus gitu. Mungkin Bu Farah sudah mencoba ini ya, mengalirkan ya, tapi sampai sini masih belum terdengar. Dina ini Mbak Rizka sudah kembali. Dina
ihdinas. Alhamdulillah. Sudah balik, Mbak. Tadi kemana, Maaf Mbak? ya. Jadi jalan-jalan dulu nih guys sinyalnya. Cari takjil dulu ya. Insya Allah. Iya Mbak Ati Ya, tadi silakan ngerasa juga lanjut. ih-ihnya ya. Iya, tiba-tiba Kurang tadi mengalir ya? hilang. Iya, Ih, mungkin sinyal ih, juga bisa, Mbak, karena agak-agak di aku kok Ih. agak terputus gitu ya suaranya. Tapi memang ihnya itu kayak terputus. Ih. Oh, iya, iya. Harusnya dia ih. Harusnya ada alirannya tuh. Ngalir ya. Ih, Dina gitu. Harusnya ada ada gelombangnya gitu. ihdina, ihdina, Nah, Dina. Coba lagi Bu. ihdina, Belum. ihdina. Coba lagi. Insya Allah bisa. Tinggal dorong aja itu Bu. Kalau udah di mahrajnya. Baik, baik. Mbak, ini kita 1447. Iya. Kan ini udah lagi, udah ini ya, udah Kurang coba Mbak semua ya. Intan. Kurang Mbak Intan. Mbak Intan belum Oh kan? iya, astagfirullahaladzim. Terlupakan. Maaf, Iya ya, Mbak. Mbak. Saya share lagi ya. Mbak Intan belum. Ayo Mbak Intan, silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kayak nyenggol mahroj. Lain itu Mbak. Dia naik turun tuh. Kemana dia? Di bagian bawah, Nah, Mbak. ayo. Kayak naik ke tenggorokan dia tuh ya. Naik ke atas dia. Coba lagi Mbak. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu suara Mbak belok. Gitu. Lidahnya belok kayaknya. Itu harus lurus aja itu. Nah, Oh, nggak boleh belok, Pak. belok. Nah, itu belok lagi di akhir. Nggak boleh belok. Harus lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Sebentar Mbak Intan. Mbak Intan kameranya. Nah, saya pengen lihat ini pergerakan mulutnya. Ihdinas kurang tebal di sodnya Mbak kurang tebal. Coba lagi Mbak. Nasi. Itu 100% masih pakai mulut tuh. Begitu ya teman-teman ya. Ya. Ketika kita melafalkan sod, karena ini kita pakai untuk sholat, jadi guru saya bilang ada 3 dialek ketika mengucapkan di ayat ini. Ketika siroto ini ada 3 dialek. Yang pertama dia menggunakan sin. Jadi orang-orang Quraisy terdahulu dia memang awalnya itu dari huruf sin gitu ya. Jadi boleh ketika kita belum fasih ketika mengucapkan sodnya kita merubah dia jadi sin. Ihdinas si, tapi si-nya itu harus sempurna dari mahraj sin, kan lebih mudah daripada sod ya. Kalau sod kan kita harus menaikkan pangkal gitu. Kemudian ada juga yang dibaca dengan pakai zo. Ihdinaz pakai zo gitu. Cuman kalau guru saya bilang tuh lebih baik kalau nggak sin ya sod gitu. Tapi kalau untuk belajar kita menggunakan sod gitu. Kita menggunakan sod. Dan memang ketika kita sudah bisa sod, pakainya sod. Karena kita mengikuti riwayat imam yang kita rujuk gitu ya. Gitu, teman-teman. Jadi harus dicoba lagi sodnya ya, supaya lebih tebal. Itu tinggal naik aja. Kalau mahrajnya udah ketemu, tinggal dinaikkan pangkalnya. Yuk Mbak, kita coba lagi ya.
ih, ih, Belok. ih. Bentar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Mbak ragu-ragu itu kurang ke bawah. Kalau Mbak dari bawah lagi itu dia nggak akan tipis keluarnya. Dina. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, aku nggak lihat mulutnya Mbak nih, aku nggak lihat, maaf. Nah, Ini, Mbak. tapi haknya masih kurang ya, kurang ke bawah. Terus coba lagi Mbak, ulangi, maaf Mbak. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ihdina, sodnya kurang tebal. Ro-nya juga pergerakannya jangan dari bibir. To juga jangan dari bibir. Coba mustaqim. Mustaqim. Qaqiqu, coba Mbak. Qaqiqu. Ya, O-nya kayaknya udah dapat. Mustaqim. 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 Jangan Mustaqim. Mu-nya boleh disempurnakan. Kalau susah dapat mu-nya, dia dhammahnya dimajukan lagi. Mustaqim. Mustaqim. Tapi langsung tarik ke sin ya. Mustaqim. 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 Nah, itu musnya jadi ikut monyong juga itu. Mustaqim. Mustaqim. Gimana dong? Iya gitu. Mustaqim. Langsung tarik. Mustaqim. 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 Masih maju. Mustaqim. Mustaqim. Ketika mu monyong. Ketika di sin Mbak udah tarik. Jadi musnya jangan ketinggalan di monyong. Jadi jangan mus nggak boleh tertinggal. Jadi langsung tarik mus Mbak langsung tarik ke belakang. Mustaqim. Oh, gitu. Mustaqim. Qafnya disempurnakan. Coba lagi. Mustaqim. Tapi belum monyong hitamnya. Mustaqim. Mustaqim. Ya. Mustaqim. Coba dari Dina dari depan Mbak. Ihdinas siratal mustaqim. Saya masih penasaran sama ro sama to. Roto. Agak susah ya, Mbak. Ihdinas siratal mustaqim. Sirato. Coba Mbak tarik deh. Sirato. Siratal mustaqim. Sepertinya itu masih pakai kekuatan bibir. Masih pakai kekuatan bibir, Mbak. Jadi harus dibiasakan pangkalnya yang naik supaya ininya benar-benar rileks. Jadi dia tidak ada tegaknya di bagian bibir. Kemudian ihnya di
tidak belok dan itu kurang turun mahrojnya. Dia itu Ih. di atas tenggorokan itu. Makanya kayak ada ihnya gitu. Gitu. Mus tadi ya belajar mus. Taqim. Nya sih tadi udah ada. Mustaqim. Itu yang Mbak Intan ya. Mustaqim. Dilatih lagi ya. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Dilatih Ya, lagi. Insya Allah. insyaallah. Kasih Mbak. Sami-sami. Ini masih ada berapa 3 lama menit. lagi? Oh, 3 menit. Mau dilanjut Karena panjang, teman-teman, karena ini panjang, panjang. saya jadikan PR aja boleh ya? Siratal ladzina, boleh di voice note, boleh ditulis juga boleh, silahkan senyamannya untuk mengidentifikasi huruf ini. Jadi besok kita, karena panjang, besok khawatir waktunya kurang cukup, jadi kita bahas tipis-tipis aja untuk identifikasi mahrojnya. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman identifikasi mahrojnya yang panjangnya di voice note. Ya. Di voice note aja atau ditulis di buku boleh. Misalkan dilingkari shod ini dari mana, ro dari mana, to dari mana gitu boleh. Atau aku ribet nih kalau misalkan nulis, ya udahlah pakai voice note aja. Buka Quran terus coba identifikasi sendiri gitu ya. Kemudian dikirim voice note-nya itu boleh. Gitu ya. Gitu ya Mbak ya. Kita untuk menghemat waktu besok, karena besok ini kan panjang gitu ya. Khawatirnya kita lama di perbaikan makhraj dan juga sifatnya. Jadi mending lebih banyak kita ke praktek baca gitu. Karena panjang ini ayatnya sayang gitu. Kalau identifikasi kita akan lama lagi gitu. Gitu ya Mbak Ibu ya. Iya, Iya, iya. insya Allah. Ya, insya Allah kalau identifikasi teman-teman udah pada pinter-pinter insya Allah ya. Udah pada lancar-lancar ya saya lihat, Masya Allah. Tinggal prakteknya memang jam terbang ya Bu ya. Jadi nggak apa-apa. Nanti berproses insya Allah ya. Tuh. Sekarang 1 menit. Berarti ini sudah ya siang hari ini ya. Insya Allah. Teman-teman Masya Allah luar biasa banget ini. Ikhtiarnya untuk memperbaiki makhrajnya. Memang ini ya, ngaji itu pelafalannya memang harus rileks gitu ya Mbak Rizka ya. Rileks tapi Ya Allah makhrajnya Mbak, kena gitu ya. saya itu Saya masih kadang tegang-tegang gitu. saya tuh ingat kata guru saya bilang gini ya, ketika kita membaca Al-Fatihah, apalagi untuk sholat gitu ya, di surah ini ada berapa tasydid? Di surah ini ada 14 tasydid gitu ya. Ketika ada satu aja yang kita nggak baca, misalkan, itu bisa nggak sah sholat kita kan? Karena kan termasuk dari rukun sholat gitu. Iya, Dan iya. ternyata nggak hanya di bacaan Al-Fatihah aja, tapi di bacaan sholat, karena bacaan sholat juga termasuk rukun gitu. Ya Allah, saya tuh langsung, ya Allah, ya saya jadi deg-degan gitu Mbak. Gimana? Kita harus benar-benar belajar akhirnya gitu. Makanya kenapa Betul. fardu ain kan ada ya tahapan-tahapan kita belajar itu apa aja gitu. Salah satunya kan pertama belajar baca Quran, yang pertama, kedua belajar fikih gitu kan. Ya. Karena ya itu gitu. Fardu ainnya kita itu supaya sholat kita juga semoga terima utuh gitu, diterima utuh dan sah gitu, Masya Allah. Untuk mencapai sahnya aja perjuangan kita ibu-ibu. Iya, iya. Masya Allah. Dan itu terus-menerus ya Mbak ternyata ya. Karena saya pernah diceritain nih sama ustadzah saya, itu dia secara berkala. Jadi berkala tuh sebulan sekali dia mentalakikan Al-Fatihahnya ke gurunya supaya nggak supaya tetap apa ya, tetap nggak berubah gitu loh. Maksudnya tetap tepat gitu. Jadi mereka ditalakikan terus itu berkala gitu. Karena yang namanya Betul, Mbak. manusia ya. Jadi memang seperti itu terus gitu. Jadi Betul. kita Dan semangat, guru-guru saya harus pun tetap semangat. guru-guru saya pun beliau ini bertalaki lagi. Bertalaki terus. Jadi prosesnya memang begitu. Jadi Iya, kita murid bertalaki ke guru, guru juga bertalaki kepada gurunya lagi. gurunya Gurunya lagi. terus kayak gitu. Gitu. Benar, Masya Allah. Jadi Iya, tidak putus prosesnya, tidak putus. Ini memang harus terus di itu. Tidak putus dan insya Allah tersambung ke Rasulullah ya, kebacaannya Rasulullah. Amin. Insya Allah.
Ini apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu, Mbak, Bu Rasmiati? Nggak Mau ada? nanya dikit, Rizka. Oh, Mbak Farah. Ya. Ya, itu yang terakhir, misalnya setiap akhir ayat itu apakah harus tetap dihitung 4 jari itu ya, Mbak? Tergantung kita baca di awalnya, Ibu. Ini kan ada mat arid ya. Ada yang 2 boleh, ada yang 4 boleh. 2, 4, tapi kita harus konsisten. Kalau dari awalnya kita sudah 2, 2 semua. Kalau kita 4, 4 semua. Kayak gitu. Itu ya, Bu ya. Dan ini di belakangnya tuh ada mim, nun, gini ya. Itu ada tawasulnya ya. Hati-hati. Nun, iya ya. Kita suka lupa di tawasul akhir gitu. Ya, Bu ya. Itu aja, Bu Farah. Masya Allah, ya. Berarti kalau itu harus konsisten ya Mbak Rizka ya. Kalau Bismillahirrohmanirrohim, himnya itu diambilnya 2, berarti mat aritli sukunya ke belakang juga harus 2 gitu ya. Konsisten ya. Dan itu Oke. ada konsekuensinya lagi di hukum-hukum mat yang lain ya. Mm-mm. Iya, dan itu kan harus belajar lagi didalami ya. Iya, iya. Ketika Kita masih di mengambil. permukaan ya Mbak ya. Makhraj Iya, ini betul masih di banget. permukaan Betul banget. banget, Bu Farah. Awal. Iya, ketika kita ambil Sabar, 2 itu, sabar. betul. Bener banget, masih panjang perjalanan, Insya Allah. Ini masih di apa ya? Masih di pembukaannya, Masya Allah ya. Gitu ya Bu Farah ya. Insya Allah. Sudah ada yang lain lagi? Tidak ada. Tidak ada ya. Kita pulang cepat sore hari ini. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Insya Allah ya. Satu pertemuan ini 1 ayat aja. Tapi insya Allah nanti teman-teman akan bisa lebih mendapatkan apa ya, latihan lebih baik lagi. Nanti dicoba-coba lagi. Kemudian besok talakikan lagi gitu ya, insya Allah. Baik, kita tutup kelas siang hari ini ya. Kita baca alhamdulillahirobbilalamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf atas khilaf dari kami ya, saat menyampaikan, dan terima kasih atas kehadirannya Mbak Farah, Bu Rukmini, Bu Rasmiati, Mbak Indah, dan jazakillah Mbak Rizka atas sharing ilmunya siang hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi kok wabarakatuh. pas Mohon maaf aku lahir hari datang batinnya. selesai. Terima kasih Mbak Nur ya. Terima kasih Mbak Sama-sama Nur. aja. Mbak Tamat ya. Rizka, Mbak Ati, teman-teman semua. Iya, Mbak. Mbak Nur.